Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Putri dengan NIM 22130076. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengontrolan Lampu Listrik menggunakan alarm handphone berbasis mikrokontroler. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Lampu listrik adalah salah satu perangkat yang sangat penting dalam rumah tangga dan lingkungan bisnis. Pengendalian yang efisien terhadap lampu listrik dapat menghemat energi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Di sisi lain, penggunaan ponsel pintar telah menjadi sangat umum dalam kehidupan sehari-hari, dan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan pengendalian lampu listrik dengan perangkat mobile. Namun, untuk mewujudkannya dibutuhkan satu sistem yang dapat menghubungkan lampu listrik dengan ponsel pintar. Dalam konteks ini, mikrokontroler menjadi komponen kunci yang dapat digunakan untuk mengontrol lampu listrik. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna dapat dengan mudah mengendalikan lampu listrik melalui aplikasi mobile, bahkan dari jarak jauh. Selain itu, integrasi dengan sistem alarm pada ponsel pintar memberikan fleksibilitas tambahan untuk mengatur jadwal pencahayaan, mengamankan rumah, atau memberikan notifikasi kepada pengguna saat adanya kejadian tertentu. B. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem pengontrolan lampu listrik yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan melalui alarm pada handphone menggunakan mikrokontroler. Yang kedua, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan seperti kompatibilitas perangkat, konsumsi daya, dan keamanan. C. Tujuan. Satu, karya ilmiah ini menggambarkan pengembangan sebuah sistem otomatisasi pengendalian lampu listrik yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui alarm handphone. Sistem ini menggunakan mikrokontroler sebagai otaknya untuk menerima perintah dari handphone melalui aplikasi khusus. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi dengan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan pencahayaan rumah mereka secara remote dan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, serta integrasi dengan alarm handphone untuk pemberitahuan dan kontrol jarak jauh. Tujuan merancang karya ilmiah ini menggambarkan pengembangan sebuah sistem otomatisasi pengendalian lampu listrik yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui alarm handphone. Sistem ini menggunakan mikrokontroler sebagai otaknya untuk menerima perintah dari handphone melalui aplikasi khusus. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi energi dan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan pencahayaan rumah mereka secara remote dan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, serta integrasi dengan alarm handphone untuk pemberitahuan dan kontrol jarak jauh. Tujuan membangun sistem pengontrolan lampu listrik menggunakan alarm handphone berbasis mikrokontroler dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, kepintaran dan kemudahan penggunaan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol lampu listrik dari jarak jauh melalui alarm handphone mereka, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengelola pencahayaan di rumah atau tempat kerja. Yang kedua, efisiensi energi. Dengan sistem ini, pengguna dapat mengaktifkan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan yang dapat membantu menghemat energi dan mengurangi biaya listrik. Yang ketiga, keamanan. Kemampuan untuk mengontrol pencahayaan dari jauh juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan rumah. Misalnya, pengguna dapat mengaktifkan lampu ketika mereka tidak berada di rumah untuk menciptakan kesan bahwa rumah tersebut tidak kosong. Yang keempat, integrasi dengan alarm handphone. Integrasi dengan alarm handphone memungkinkan sistem untuk memberikan pemberitahuan atau alarm kepada pengguna dalam situasi darurat atau jika ada masalah dengan sistem listrik. Yang kelima, pembelajaran dan pengembangan. Proyek ini dapat menjadi peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam pemrograman mikrokontroler, pengembangan aplikasi mobile, dan otomasi rumah pintar. Analisis kerja. Pertama, perancangan perangkat keras yang melibatkan mikrokontroler, misalnya Arduino, modul komunikasi kabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi, dan relay untuk mengontrol lampu. Yang kedua, pengembangan aplikasi handphone yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal pencahayaan, mengaktifkan alarm, dan mengandalkan lampu. Yang ketiga, integrasi komunikasi antara aplikasi handphone dan mikrokontroler melalui protokol komunikasi yang sesuai. Yang keempat, pengujian sistem untuk memastikan kestabilan dan keandalannya dalam pengendalian lampu berdasarkan alarm handphone. Yang kedua, selanjutnya bab 2 pembahasan. 1. Pengantar. Sistem pengontrol lampu listrik menggunakan alarm handphone berbasis mikrokontroler merupakan sebuah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi mikrokontroler, komunikasi nirkabel, dan termuka pengguna pada handphone untuk mengelola pencahayaan secara efisien. Pada bagian ini akan diuraikan landasan teori yang mendasari pengembangan sistem ini.
Metode perancangan dalam tugas akhir ini terdiri dari dua metode, yaitu perancangan hardware. Pada metode ini terdiri setelah hasil kebutuhan alat dan bahan telah siap, maka bahan akan dirancang sesuai desain rancangan yang telah dibuat. Sedangkan metode perancangan software adalah pembuatan aplikasi Android dan program Arduino agar dapat menyalakan dan mematikan lampu rumah menggunakan smartphone dengan koneksi Bluetooth. Perancangan software aplikasi Android. Dalam perancangan software aplikasi Android ini menggunakan tools application integrated development environment inventor. Dan sebaliknya ketika pertemuan 5 volt relay dan tidak aktif. Relay aktif akan menyambungkan aliran listrik utama ke lampu sehingga lampu menyala. Gambar 2 dia itu merupakan diagram perancangan sistem. Arduino Uno mendapat sumber tegangan dari adaptor 5 volt DC yang langsung dihubungkan ke listrik 220 volt AC. RX dan TX modul Bluetooth dihubungkan ke pin 9 dan 8 Arduino Uno dan mengambil sumber tegangan Vin dari Arduino Uno. Pin in 1, in 2, in 3, dan in 4 relay modul dihubungkan ke pin 2, 3, 4, dan 5. Arduino Uno serta sumber tegangan 5 volt mengambil dari Arduino Uno juga output relay modul dihubungkan ke listrik utama dan lampu 1, 2, dan 3, 4 ke listrik utama dan NO1, NO2, NO3, dan NO4 ke lampu. 2. Mikrokontroler dan peran utamanya. Mikrokontroler merupakan suatu perangkat elektronik yang mengintegrasikan unit pemrosesan memori dan perangkat masukan atau keluaran ke dalam satu chip. Dalam sistem ini, mikrokontroler berperan sebagai otak pengendali yang mengatur dan mengontrol lampu listrik. Pemilihan mikrokontroler yang tepat sangat penting agar sistem dapat beroperasi dengan efisien. Yang ketiga, teknologi komunikasi antara mikrokontroler dan handphone. 3.1 Protokol komunikasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi komunikasi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi untuk menghubungkan mikrokontroler dengan handphone pengguna. Protokol komunikasi yang aman dan efisien sangat diperlukan agar perintah dari handphone dapat diterima dan dijalankan oleh mikrokontroler tanpa masalah. 3.2 Antarmuka pengguna pada handphone. Antarmuka pengguna UI pada handphone merupakan bagian yang krusial dalam sistem ini. Desain UI haruslah intuitif, user-friendly, dan dapat menyediakan kontrol yang efektif terhadap pencahayaan. Penggunaan elemen seperti tombol, slider, dan indikator status dapat meningkatkan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem. 4. Perangkat keras mendukung. 4.1 Sensor cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi tingkat pencahayaan di sekitar. Informasi dari sensor ini digunakan oleh mikrokontroler untuk menyesuaikan intensitas lampu sesuai kebutuhan. Mendukung konsep efisiensi energi. 4.2 Relay dan perangkat pemutus. Relay berfungsi sebagai software elektronik yang dikendalikan oleh mikrokontroler untuk mengontrol daya listrik yang masuk ke lampu. Perangkat pemutus listrik diperlukan untuk keamanan guna memastikan bahwa daya listrik terputus sepenuhnya saat diperlukan. 5. Implementasi antarmuka pengguna pada handphone. 5.1 Aplikasi alarm handphone. Pengembangan aplikasi alarm handphone yang dapat terhubung dengan sistem. Aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka untuk mengontrol dan mengatur pencahayaan. 5.2 Keamanan komunikasi. Langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan pada protokol komunikasi antara handphone dan mikrokontroler. Keamanan ini melibatkan enkripsi data untuk mencegah akses yang tidak sah. 6. Integrasi dan pengujian sistem. 6.1 Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tahap ini, mikrokontroler dihubungkan dengan sensor cahaya, relay, dan aplikasi alarm handphone untuk membentuk sistem yang utuh. 6.2 Pengujian fungsionalitas. Uji coba sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mikrokontroler dapat merespon dengan baik terhadap perintah dari handphone, dan bahwa sensor dan relay beroperasi sesuai yang diharapkan. 7. Manfaat dan dampak sistem. Penerapan sistem ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal efisiensi energi, kenyamanan pengguna, dan kemudahan pengelolaan pencahayaan di berbagai lingkungan. Selanjutnya, bab 3 penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil. Yang pertama, efisiensi penggunaan energi. Sistem ini membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan mengatur pencahayaan secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Integrasi sensor cahaya memungkinkan adaptasi pencahayaan terhadap kondisi lingkungan, menghasilkan penggunaan energi yang lebih efisien. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna pada handphone dirancang untuk memastikan pengalaman pengguna yang sederhana dan efektif. Dengan alarm handphone sebagai kontrol, pengguna dapat mengontrol pencahayaan dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, keamanan komunikasi.
Protokol komunikasi yang digunakan telah dirancang dengan fokus pada keamanan. Enkripsi data memastikan bahwa setiap perintah yang dikirim dari handphone pengguna adalah sah, mengurangi risiko keamanan pada sistem. Yang keempat, fleksibilitas dan kompatibilitas. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas dalam integrasi dengan berbagai jenis lampu dan handphone. Hal ini meningkatkan keterjangkauan dan kompatibilitas sistem dengan berbagai konfigurasi perangkat. Yang kelima, penerapan di lingkungan nyata. Pengujian sistem dalam lingkungan nyata memberikan gambaran positif terkait kinerja dan keandalan. Sistem dapat diandalkan untuk mengelola pencahayaan di berbagai ruangan dengan efisien. Yang kedua, saran. Pertama, pengembangan fitur tambahan. Pemikiran untuk mengembangkan fitur tambahan seperti penjadwalan waktu, integrasi dengan sistem keamanan, atau pemantauan konsumsi energi dapat meningkatkan fungsionalitas sistem. Yang kedua, penelitian keamanan lebih lanjut. Terus memperkuat aspek keamanan sistem akan dapat mengatasi tantangan keamanan yang mungkin muncul di masa yang mendatang. Yang ketiga, pengujian di skala lebih besar. Melakukan pengujian di lingkungan yang lebih besar dan kompleks untuk memastikan kinerja sistem dalam berbagai kondisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.